Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat, Bu. Puji Tuhan ya, semuanya dalam keadaan sehat dan ibu melihat semuanya cerah. Semuanya sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah makan di rumah ya? Tadi pagi siapa yang berdoa? Oke, yang turun tangan. Yang tidak berdoa? Jadi bangun tidur ngapain langsung? Bu. Mandi, Bu. Begitu bangun langsung bergerak. Biasakan ya, di situ bangun tidur, doa dulu, lipat tangan, tutup matanya, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Kemudian berdoa apa yang diharapkan pada hari itu. Oke, baik. Jadi pada hari ini ibu akan mensosialisasikan tentang eco engine. Siapa yang pernah dengar eco engine? Oke, ada Joshua, ada Pauline, ya, ada 5 orang yang sudah pernah mendengarkan tentang eco engine. Baik, kira-kira eco engine itu apa? Coba dulu, Joshua, apa eco engine Joshua? Eco-engine adalah limbah rumah tangga yang difermentasi di dalam botol atau Wadah. yang difermentasi selama 3 bulan. Iya, baik, terima kasih ya. Jadi eco engine itu limbah rumah tangga. Artinya setiap hari kita kan mau masak di rumah itu. Ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Jadi limbah dari sayur-sayuran atau buah-buahan itu kita bisa pergunakan menjadi sesuatu hal yang berguna. Itulah yang disebut eco engine. Yang sini ya, eco engine solusi ramah lingkungan. Jadi yang biasanya limbah dari sayur-sayuran itu, buah-buahan itu kita buang sembarangan. Bahkan kita taruh ke tong sampah, kita campur dengan sampah non-organik, dengan plastik, dengan kaleng, dengan botol-botol, kita campur dalam satu plastik, kita buangkan ke tong sampah, dan itu limbah ini ada gasnya. Jadi kalau kita campur itu dengan bahan-bahan yang lain bisa meledak seperti itu ya. Iya, ini dia eco engine, ada di sini ibu buat gambarnya ya. Ya, apa itu eco engine? Eco engine adalah cairan serbaguna yang dihasilkan melalui proses fermentasi limbah organik seperti sisa buah dan sayuran, ditambah dengan gula dan air. Proses ini melibatkan mikroorganisme yang mengubah bahan organik menjadi enzim yang bermanfaat. Eco engine dikenal juga dengan nama enzim sampah atau enzim alami. Ya, jadi di sini ada sisa buah dan sayuran. Ya, jadi hari ini kita kan sudah memotong nanas ya. Ini ada nanas. Kemudian semalam udah makan pisang, kita simpan. Kemudian juga kita sudah ada makan papaya, makan mangga, makan ini sayuran. Misalkan ini sawi kan kita beli dari pasar. Ada yang sudah tidak layak untuk dimasak. Kemudian kayunya, ya kita simpan semuanya. Jadi kemudian ada ini pisang juga, kulit pisang. Jadi inilah yang biasa kita buang ke tong sampah. Bayangkan dalam 1 hari atau 2 hari kita menghasilkan sisa dari buah dan sayuran yang kita makan. Ini kita bisa pergunakan, kita buat menjadi suatu produk namanya eco engine. Ya, kemudian ada air. Ya, ini ada air bersih. Kemudian ada gula merah. Ini gula aren ya, ini gula. Ya, perbandingannya nanti kita lihat. Jadi inilah contoh hasil dari sisa sayur-sayuran itu. Ya. Itu eco engine ya.
Ya, kemudian dalam proses pembuatan eco engine, what is eco engine? Nah, dibuat di situ ya, ada fruit, sisa fruit, sisa buah-buahan atau sayuran, kemudian brown sugar, gula merah, kemudian water, air. Ya, untuk membuat eco engine ada memerlukan 3 bahan utama. Sudah Ibu jelaskan tadi ya. Ada kulit buah atau sisa sayuran, gula merah, gula pasir juga bisa. Tapi lebih bagus memang gula merah, karena juga warnanya nanti akan lebih bagus. Kemudian air bersih untuk melarutkannya ya. Ya, langkah-langkah pembuatannya: persiapkan wadah bersih yang ditutup rapat. Ya, ini persiapkan wadah bersih yang ditutup rapat dan memiliki kapasitas cukup untuk proses fermentasi. Jadi ini hari ini kita wadahnya agak kecil, ya buahnya nggak boleh terlalu banyak, ya. Jadi harus disesuaikan antara buah yang kita akan fermentasi dengan wadahnya. Kalau kita misalkan buat buahnya banyak, ya wadahnya harus ya besar, ya. Perbandingannya itu 3:1:10. Artinya 3 di buah, 1 di gula, 10 di air. 3. Kalau ini 3 artinya kalau misalkan kita pakai gram, 300 gram, buahnya 300 gram, kemudian gulanya 100 gram, airnya 10, berarti 1000 gram ya, atau 1000 mililiter atau 1 liter. Paham ya? 300 gram, 100 gram, ini 1000 mililiter atau 1 liter. Ya, kalau ini kita buat 3 kali 3 banding 3, 900 gram. 300 gram, ini 3 liter. Ya, wadahnya harus kita ini. Kemudian fermentasi, tutup wadah dan simpan di tempat yang sejuk serta jauh dari sinar matahari langsung. Proses fermentasi berlangsung selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan ini ditutup. Tapi di 10 hari pertama ini harus dibuka setiap hari. Jadi nanti akan kita praktekkan ya cara pengadukannya. Setelah dia semua tersimpan selama 10 hari, setiap hari harus kita buka. Apa gunanya membuka? Itu membuang gasnya. Jadi selama 10 hari itu sudah terbuang gasnya, kita tutup lagi rapat selama 3 bulan ke depan. Kita akan simpan di tempat ya, tertutup, harus seperti itu tutupnya ya, tidak ada kedap udara. Disimpan di tanpa sinar matahari, sudah 3 bulan baru bisa panen namanya ya. Ya, pengecekan berkala, buka tutup wadah secara berkala untuk melepaskan gas selama 10 hari saja. Kemudian penyaringan setelah 3 bulan, saring cairan untuk mendapatkan enzim yang siap digunakan. Ya, itulah dia langkah pembuatannya. Gampang tidak? Gampang. Jadi misalkan dalam 1 hari kita tidak menghasilkan buah seperti ini, gimana caranya Bu? Ya, kalau misalkan kita punya kulkas di rumah, hari ini kita makan 1 nenas, masukkan ke dalam wadah, simpan ke kulkas. Karena belum mencukupi misalkan, karena kan kalau terlalu sedikit, kita kan tanggung untuk membuat fermentasi itu. Jadi misalkan, masukkan kulkas, makan pisang 1, masukkan ke wadah tadi, simpan ke kulkas. Seperti itu. Tapi biasanya kalau untuk yang orang banyak kayak catering, nah ini bisa dikerjakan langsung dalam 1 hari itu ya. Jadi kalau di rumah tangga nggak banyak, ya seperti itu. Dan berapa jenis buah dan sayurannya? Kalau boleh semakin banyak, nggak apa-apa. Karena di situ dia akan enzim itu semakin banyak, semakin baiklah nanti eco enzim kita itu. Dan minimal 5 buah atau sayuran ya. 5 jenis buah atau sayuran lah yang dalam 1 wadah. Dan yang supaya wangi, buah yang ada asam-asamnya seperti jeruk, mangga, nenas, itu hasilnya akan lebih wangi ya. Tapi bisa dicampur dengan yang lain. Oke.
Ya, perbandingannya sudah tadi ya? Perbandingan sudah. Kemudian ya ini. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pembuatan ekoenzim, penting untuk mengikuti perbandingan bahan yang tepat. Ya, ini berikut tadi sudah. Jadi perbandingannya harus tepat. Jadi harus kita mentimbang. Nggak boleh asal ada masukan. Seperti itu, nggak boleh. Karena kalau nggak tepat perbandingan itu, hasilnya nanti bisa nggak jadi seperti itu. Sama dengan kue. Pernah kalian bikin kue bolu? Tahu. Bisa nggak asal-asal bikin kue bolu? Tahu. Ambil mangkok, ambil gula, masukkan, ambil tepung, ambil telur, ambil mentega. Boleh nggak? Boleh ya. Sama juga. Jadi ini ada aturannya. Tidak boleh ini ya, tidak boleh sembarangan. Ini limbah organik 3 bagian. Ini tadi, ini contohnya ya. Kulit buah sayuran hanya menyediakan bahan dasar tetapi juga mengandung nutrisi yang akan diubah menjadi enzim bermanfaat. Jadi jelas sayuran dan buah-buahan kan banyak mengandung vitamin. Inilah yang akan diubah. Jadi di kulitnya itu tetap ada. Jadi inilah yang akan diubah untuk menjadi enzim bermanfaat. Nah, ini dia tadi ya, 300 gram limbah organik membutuhkan 100 gram gula dan 1000 ml air. Gampang diingat nggak? Gampang ya? Ya, gampang, nggak susah. Oke, gula 1 bagian. Oke. Gula fungsinya gula sebagai sumber energi bagi mikroorganisme yang akan melakukan fermentasi. Gula merah, gula pasir atau molase bisa digunakan tergantung ketersediaan dari preferensinya. Artinya apa yang ada gitu boleh. Ya. Jadi boleh gula merah, itu fungsinya yaitu energi bagi mikroorganisme. Kemudian air. Air media yang melarutkan gula dan limbah organik, memungkinkan proses fermentasi berlangsung. Dan kualitas air juga penting, sebaiknya gunakan air bersih untuk mematikan proses fermentasi berjalan lancar. Oke, air itu fungsinya. Ya, ini tadi ya, jelas ya. Kalau ini kita kali 2 tadi, limbah organik 600, gula 200, air 2000 ml. Ya. Oke, manfaatnya ini dia. Manfaat ekoenzim. Oke, bisa dibaca? Bisa, Bu. Si Mei sudah ngantuk. Baca dulu, Mei. 1. Ayo, Mei. Baca nomor 1, Mei. 1 ya, 1 saja. Pembersih rumah tangga dapat digunakan sebagai pembersih alami untuk lantai kaca, untuk lantai. Iya, pembersih rumah tangga. Biasa kita di rumah untuk mengempel lantai kita pakai apa? Kaca, ada juga pembersih kaca ya. Kemudian permukaan lainnya, contoh itu kompor gas. Iya, kompor meja itu kita biasa pakai yang kita beli dari supermarket, itu pakai kimia. Ini yang alami, jadi kita bisa mempergunakan. Apakah hasilnya itu nanti yang kita bikin mengempel dicampur dengan air bersih juga. Kemudian air itu kita campur dengan ekoenzim, itulah kita buat mengepel, matilah juga bakteri-bakteri yang ada di lantai. Kemudian kaca itu juga akan kinclong. Kemudian permukaan kompor meja. Itu yang pertama. Yang kedua, Sinta juga sudah mulai ngantuk. Pupuk cair menyuburkan tanaman dan meningkatkan kesehatan tanaman. Iya. Jadi dia juga berguna untuk pupuk cair, menyuburkan tanaman dan meningkatkan kesehatan tanah. Jadi itu yang biasa kalau pupuk itu kan urea, ada ya yang kimia ya. Jadi ini pupuk alami. Jadi kita di rumah ada bunga. Ada. Tanam tanaman, ada juga sayur-sayuran, misalkan kita nanam sawi, sayur-sayuran di pekarangan rumah kita, ini bisa kita buat pupuknya.
bisa disiram dan juga bisa disemprot. Perbandingannya juga ada, ya. Nanti boleh kita searching lebih banyak lagi tentang ekoenzim ini. Yang ketiga, yang dari tengah dulu, si Niken. Coba Niken, baca dulu nomor yang di tengah. Nampak nomor 3? Pengurai limbah membantu mempercepat proses penguraian kompos. Iya, pengurai limbah membantu mempercepat proses penguraian kompos. Iya, biasa kita ada juga kompos ya. Kompos ini biasa kita pakai juga dari limbah sayuran juga atau daun-daunan kering. Kan itu dikumpulkan dalam satu wadah. Iya, jadi kalau ini ekoenzim ini dibuat ke situ, disiramkan, itu juga akan mempercepat penguraian dari limbah, penguraian kompos tersebut. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, si Pina. Coba yang keempat. Penghilang bau, menghilangkan bau tidak sedap di dapur atau di kamar mandi. Iya. Jadi fungsi yang keempat menghilangkan bau. Menghilangkan bau tidak sedap di dapur dan di kamar mandi. Jadi di kamar mandi kan kadang bau amis ya. Ya, kita buang air kecil, kurang bersih penyiraman atau masih ada tertinggal aromanya, ini bisa dipergunakan juga untuk membersihkan. Berarti sama juga fungsinya dengan yang biasa kita untuk membersihkan kamar mandi apa? Wipol ya? Iya, wipol. Wipol kan kita biasa bikin. Mahal nggak wipol? Mahal. Ya ini dari limbah yang dibuang, hanya kita beli gula merah, air sudah tersedia, itu bisa kita gunakan untuk kamar mandi. Ya, sungguh luar biasa ya. Ya, ini ada 4 manfaatnya. Ya, keuntungan menggunakan enzim, ramah lingkungan, mengurangi limbah organik dan menggunakan bahan kimia dan penggunaan mengurangi artinya ya, mengurangi limbah organik dan penggunaan bahan kimia rumah tangga. Ya, jadi kita mengurangi limbah dan penggunaan bahan kimia di rumah tangga. Yang kedua, biaya rendah, menggunakan bahan-bahan yang sudah ada di rumah. Apalagi ada gula merahnya produksi sendiri ya. Oke, kemudian yang ketiga, mengurangi polusi, mengurangi emisi gas rumah kaca selama proses pembuatan. Artinya, pembuangan sampah gini seperti yang Ibu bilang tadi, kan itu mengeluarkan gas. Jadi, kalau kita buat itu menjadi ekoenzim, itu gasnya sudah berkurang. Jadi setiap saat boleh kita lakukan. Misalkan dalam 1 minggu kita kumpulkan dulu limbahnya, kita bikin dalam satu wadah. Kemudian kumpul lagi, bikin lagi. Dan akhirnya memang pupuk tidak lagi membeli. Ya, bahan kimia untuk kamar mandi tidak lagi membeli karena setiap minggu nanti kita akan panen. Ya kan? Akan panen kita nantinya. Oke. Nah, ini dia kesimpulan. Siapa dulu yang baca? Ayo. Oh iya. Si Tiarma. Baca Tiarma. Kesimpulan, ekoenzim adalah solusi yang efektif dan ramah lingkungan untuk mengolah limbah organik menjadi produk yang bermanfaat dengan mengutamakan menggunakan enzim ekoenzim. Kita tidak hanya membantu mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Oke, si Pepa tadi mau baca sekali lagi Pepa karena kurang jelas dari si Tiarma ya. Ekoenzim adalah solusi yang efektif dan ramah lingkungan untuk mengolah limbah organik menjadi produk yang bermanfaat. Dengan menggunakan ekoenzim, kita tidak hanya membantu mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Oke, itulah dia kesimpulannya ya. Jadi kita ini solusi yang efektif dan ramah lingkungan untuk mengolah limbah organik menjadi produk yang bermanfaat. Jadi intinya mengolah limbah organik menjadi produk yang bermanfaat. Itulah ekoenzim. Ekobrik pernah dengar? Enggak tahu. Ekobrik itu mengolah limbah plastik menjadi sebuah karya hiasan. Dan itu juga bisa kita pergunakan, ya. Nanti di lain waktu kita akan mengolah itu juga, ya. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan. Oke, siapa tadi? Ayo, 1, 2, 3, 4, sini maju, sini. Pakai selengeknya dulu ya.
Coba kamu buat seperti yang tadi perbandingannya. Kita buat dulu 3:1. 3:1 dicampur buah-buahannya. Kemudian 300 masukkan dulu ke dalam. 300 gram ya. Campur buah-buahannya. Oke, masukkan ke dalam wadahnya. Enggak. Iya, 3. Iya. Jangan dulu ikut kumpulnya ya. Ya, nanasnya ini jangan dulu. Supaya karena masih ada buah yang lain. Apanya? 300. Udah? Lebih 300. Oke. Coba dulu. Aduk dulu. Udah cukup. Ini tadi berapa airnya? 3 liter. 3 liter. Oh, berarti harus 3. Ya, coba ditimbang. Iya, masukkan. Dan itu harus dikocok sampai tercampur rata. Apa aja gulanya. Memang selama 3 bulan gulanya akan mencair. Tapi supaya lebih cepat fermentasinya ya. Sudah. Oke, kira-kira udah oke? Ya, ditutup. Bisa nanti. Oke, tutuplah dia. Harus kita berapa ya? Dari tengah. Ya, coba angkat ke atas. Ya, inilah dia. Coba putar. Ini apanya? Ini yang sudah kita campur. Kita diamkan selama 3 bulan. Nggak boleh kena sinar matahari ya? Gampang nggak buatnya? Gampang. Jadi ini nanti hasilnya ini sudah bisa kita pergunakan untuk membuat manfaat yang tadi. Ya, apa manfaat yang pertama? Menghilangkan Ya, kedua. Mengurai limbah. Yang keempat, menghilangkan bau kamar mandi dan dapur ya. Jadi hari ini kita buat ekoenzim ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 September. Ya, tanggal 2 September kita buat ini. Nanti 10 hari ke depan akan terus kamu buka-buka ya. Kemudian kita akan panen tanggal 2 Desember. Ya, setelah kita panen nanti, kita akan bagi-bagi, kita akan pakai di rumah kita masing-masing ya. Oke, coba buat dulu di sana supaya jauh dari jangkauan, tidak kena matahari. Ya, setiap hari nanti selama 10 hari tugas kalian membuka dan menutup dengan bagus. Ya, oke. Terima kasih. Oke, sekian pembelajaran kita tentang ekoenzim. Silakan duduk. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Pagi ini kita semua dalam keadaan sehat. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, di mana 3 bulan yang lalu kita sudah membuat ekoenzim ya. Ekoenzim yang sudah kita buat 3 bulan yang lalu, inilah dia hasilnya. Setelah 3 bulan kita akan panen ya. Kita akan panen, di mana hari ini kita akan
panen ekoenzim yang sudah kita buat 3 bulan yang lalu di bulan September. Hari ini tanggal 2 Desember kita akan panen. Oke, silakan untuk disaring ya. Ya, yang pertama oke, coba diambil. Ya, karena itu masih kurang bersih, kemudian disaring kembali pakai saringan yang lebih halus ya. Nah, jangan tumpah ya. Jadi seperti yang Ibu bilang, kegunaan ekoenzim ini sangat banyak ya. Ya. Apa yang kemarin yang pertama kegunaannya? Kamar-kamar mandi, membersihkan kaca, membersihkan lantai, membersihkan kamar mandi, menghilangkan bau dan mengurai limbah dan juga pupuk organik ya, cair. Jadi oke. Kemudian setelah kita saring, kita akan buat ke wadahnya supaya bisa wadah yang kecil seperti ini, bisa wadah yang lebih besar, misalkan aqua. Ada aqua? Oh ya, sini dulu aqua. Misalkan ada aqua, ya aqua seperti ini. Bisa kita bikin. Oke. Sekarang kita buat ke wadahnya. Oke. Sudah. Oke. Oke. Ya, buat ke wadahnya ya. Ya. Ya, isi ya. Inilah dia. Jadi kita bisa pergunakan. Kalau ada juga luka, ini juga bisa. Misalkan kita kena gores saat kita masak di dapur, ini bisa. Kemudian kalau kena minyak, kan kita karena kita tukang masak ya, kena minyak, ya ini juga bisa untuk, iya, aromanya aroma sedap, ya. Oke. Jadi ada. Kita buat labelnya. Ini juga bisa dijual, ya, bisa dijual, bisa kita pergunakan sendiri. Oke, jadi nanti kita lanjutkan ya. Inilah dia hasilnya ekoenzim kuliner yang sudah kita buat ya. Jadi limbah dari sisa sayur, sisa buah-buahan yang kita olah di lab kita Tata Boga bisa kita pergunakan menjadi ekoenzim. Kegunaannya adalah bisa menjadi pupuk bunga, tanam-tanaman, bisa membersih kamar mandi, menghilangkan bau, bisa juga untuk mengepel lantai,
membersihkan meja dan membersihkan kaca. Kemudian juga ada mengurai tanah, ya, mengurai tanah untuk semakin subur. Baik, demikianlah pembuatan eco-engine yang kita lakukan 3 bulan yang lalu dan hari ini kita boleh panen. Sekian dan terima kasih.